Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Adakah anak ibu sehat semua? Ibu mungkin kali ini ada keadaan anak ibu mungkin sehat dan walafiat karena kita sudah menempuh hari raya Aidil Adha. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan pembelajaran kita, yaitu tentang matematika, yaitu pecahan. Kemarin sudah kamu pelajari pecahan, ada yang dikatakan dengan pecahan biasa, sudah itu pecahan senilai, sudah itu perbandingan pecahan. Sekarang kita masuk lagi kepada mengurutkan pecahan. Kalau kita lihat lagi di dalam pengurutan pecahan, ya, dalam mengurutkan pecahan itu ada 3 cara, ya. Yang pertama kita lihat kepada apabila penyebutnya sama tetapi pembilangnya berbeda. Ya, ada yang dikatakan apabila penyebutnya sama tetapi pembilangnya berbeda. Kamu lihat di sana ada 5/7, 1/7, 3/7, 6/7. Kamu lihat penyebutnya adakah itu sama? Yaitu dia sama-sama 7. Kamu lihat lagi kepada pembilangnya. Pembilangnya berbeda. Ada 5, ada 1, ada 3, ada 6. Sekarang kita urutkan dari yang kecil sampai ke yang besar. Dari mana kita melihatnya? Kita lihat aja, ya, pembilangnya saja. Apa pembilangnya itu sudah sama? Kita lihat lagi, yaitu pembilangnya. Mana pembilangnya yang kecil? Itu yang kita dulukan. Kalau kita lihat dengan 5/7, 1/7, 3/7, 6/7, kalau kita lihat pembilangnya yang kecil adalah 1. Ya, kita ambil 1/7. Mana lagi yang kecil? 3/7. Mana yang kecil lagi? 5/7. Mana lagi? 6/7. Jadi kita urutkan mulai yang kecil sampai yang besar, yaitu dari 1/7, 3/7, 5/7, 6/7. Itu apabila pembilang mengurutkannya dari yang kecil sampai yang besar. Kebalikan, dari yang besar sampai yang kecil. Kita lihat lagi pembilangnya. Mana yang besar pembilangnya? Adalah angka 6. Jadi kita ambil 6/7, 5/7, 3/7, 1/7. Itu apabila kita lihat kalau dia dari besar ke kecil. Kita lihat pembilangnya mana yang besar. Itu yang kita dulukan. Kalau dia dari yang kecil ke besar, mana angka pembilangnya yang kecil? Itu yang kita dulukan. Itu apabila penyebutnya yang sama. Yang kedua, apabila penyebutnya berbeda, pembilangnya sama. Pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Tidak sama dengan yang cara pertama. Kalau cara pertama penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Kalau yang kedua penyebutnya berbeda, pembilangnya sama. Kita lihat contoh 1/8, 1/5, 1/10, 1/3. Berarti penyebutnya tidak sama. Ada 8, ada 5, ada 10, ada 3. Sekarang kita urutkan dia dari yang kecil ke yang besar. Kalau kita urutkan dari yang kecil yang besar, kita berpedoman melihat penyebutnya yang besar. Kamu lihat penyebutnya yang besar. Apabila penyebutnya yang besar itu, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Jadi kita lihat yaitu tentang penyebutnya. Mana penyebutnya yang besar, itu nilainya kecil. Sekarang kita lihat. Kalau kita lihat dengan 1/8, 1/5, 1/10, 1/3 itu, angka penyebutnya yang besar adalah angka
10. Jadi itu yang kita dulukan. 1 per 10, 1 per 8, 1 per 5, 1 per 3. Jadi kita ambil angka penyebutnya yang besar. 10, sudah itu 8, sudah itu 5, sudah itu 3. Adakah anak ibu paham itu? Dari yang contoh pertama dengan contoh yang kedua. Ya, coba kita pahami lagi. Sekarang kita masuk lagi kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga, apabila penyebutnya berbeda dan pembilangnya berbeda. Contoh, 1 per 2, 3 per 5, 4 per 10. Itu pembilangnya berbeda, penyebutnya pun berbeda. Sekarang kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Kalau bertemu pecahan seperti ini, pembilangnya tidak sama, penyebutnya tidak sama, kita harus menggunakan KPK atau kita menyamakan penyebutnya. Sekarang kita lihat di antara 1 per 2, 3 per 5, 4 per 10. Angka berapa penyebutnya yang bisa habis kita bagi? Kita ambil salah satu angka penyebutnya itu, habis dia dibagi 2, habis dibagi 5, habis dibagi 10. Jadi kalau ibu lihat di sini, kita ambil angka 10. Jadi penyebutnya kita samakan dengan penyebutnya angka 10. Jadi kalau kita lihat ambil 10, kita bagi dulu. Contohnya 10 dibagi 2, dapatnya berapa? 5. Jadi kita buat 5 per 10. Nah, lihat di sana ada 5 per 10. Sekarang lagi 10 kita bagi 10 kita bagi 5. 10 kita bagi 5 itu dapat 2. 2 itu kita kalikan dengan 3. Menjadi 2 dikali 3 menjadi 6. Menjadi dia 6 per 10. Sekarang kita lihat lagi 4 per 10. Kita lihat 10 dibagi 10 dapat nilai 1. 1 kita kalikan dengan 4 menjadi 4 per 10. Jadi mempermudahkannya kita jadikan setengah itu menjadi 5 per 10, 3 per 5 menjadi 6 per 10, 4 per 10 dijadikan lagi 4 10. Sekarang kita urutkan dari yang kecil. Kita mudah melihat ke sana. Angka berapa yang pecahannya itu yang kecil? Yaitu angka 4 per 10. Jadi itu yang kita dulukan. 4 per 10 itu yaitu sama dengan 4 per 10. Mana lagi angka yang kecil? 5 per 10. 5 per 10 itu sama dengan kita lihat yaitu 1 per 2. Ya enggak? 3 sudah itu berapa lagi? 6 per 10. 6 per 10 itu kalau di angkanya adalah 3 per 10, yaitu menjadi 3 per 5. Jadi 6 per 10 artinya 3 per 5. Kalau 5 per 10 setengah. 4 per 10 tetap 4 per 10. Jadi apabila kita pecahan ini penyebutnya dan pembilangnya tidak sama, kita memakaikan KPK atau menyamakan penyebutnya yang mudah kita bagi. Untuk contoh yang ketiga, kalau contoh yang kedua kita melihat saja kepada penyebutnya yang besar. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Kalau untuk contoh yang pertama itu adalah kita melihat kepada pembilangnya saja, mana yang kecil kita dulukan. Kalau dari yang besar ke kecil itu mana angka yang besar kita dulukan, baru kita menuju ke yang kecil.
Apakah anak-anak ibu sudah paham semuanya? Kalau belum paham, kita perhatikan ada yaitu materi ibu itu kamu pahami ya. Nanti ibu kasih soal, lalu kamu kerjakan. Selamat bekerja anak-anak ibu dengan ibu berikan soal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.